Alhamdulillah sehat. Baik. Gini Bu, mungkin saya minta waktu Ibu sebentar untuk memberikan pertanyaan mengenai kasus problematika yang ditemukan di sekolah ini. Itu yang pertama sekali itu Bu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang di sekolah ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke masalahnya, dilema etika sebenarnya kan masalah-masalah etika yang sebenarnya itu kejadiannya kan dari dahulu juga sudah ada kasus-kasus. Cuman sekarang kan kita lebih familiar istilahnya dengan dilema etika. Nah, jadi dilema etika ini merupakan permasalahan benar melawan benar. Istilahnya kita mencari kebenaran di antara dua masalah. Jadi kalau dari segi tersebut, masalah tersebut, yang pertama tentu kita identifikasi dahulu masalahnya dalam dilema yang bertentangan dengan situasi ini. Kemudian kita menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Dan keempat, kita uji kebenarannya salah atau benar. Nah, yang kelima, baru kita uji melalui paradigma benar lawan benar. Jadi kita cari antara benar itu dua kebenaran kita pilih. Itu yang ada. Jadi intinya di sini kasusnya benar lawan benar, ya. Tapi kita harus memilih yang paling benar. Nah, ya begitu. Selanjutnya mungkin selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Terus gimana nih Bu di sekolah? Nah, jadi selama ini kalau kita dalam mengambil keputusan, tentu kita lihat dahulu dari segi atau pertimbangan untuk memutuskan. Yang pertama, apalagi kalau sekarang kita itu berpedoman kurikulum merdeka, kita berpihak kepada siswa. Jadi untuk mempertimbangkannya, unsur yang pertama perlu kita lihat harus berpihak kepada murid. Yang kedua, berdasarkan kebajikan universal yang sifatnya untuk kegunaan bersama, begitu kebaikan. Yang ketiga, sebagai kepala sekolah, kalau kita menghadapi kasus itu bertanggung jawab dengan segala konsekuensi dari keputusan yang nanti yang diambil. Nah, untuk hal tersebut di atas, tentu kita lakukan dalam dilema etika ini. Harus kita lihat masalah ini benar di atas kepentingan sama-sama benar. Jadi dengan dengan melihat apakah berpihak pada murid untuk keperluan bersama dan bertanggung jawab dengan segala konsekuensi tersebut, maka akan lahir dalam setiap permasalahan itu kan individu melawan masyarakat atau pribadi melawan sekelompok. Nah, yang kedua, nanti akan timbul rasa keadilan di atas rasa kasihan. Nah, itu kan sama-sama benar. Nah, yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan juga itu akan muncul. Nah, itu yang biasanya dalam pengambilan keputusan itu pasti kita pertimbangkan. Ini sudah saling berkaitan gitu antara dilema etika, paradigma. Ya. Mungkin masalah tadi itu Ibu kan dengan adanya kasus-kasus yang ada di sekolah, maka kan ada langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, pasti kalau kita menyelesaikan suatu masalah pasti kita ada punya langkah.
kalau tidak ada langkah tentu kita tidak mencapai tujuan. Jadi langkah yang perlu kita lalui yang pertama itu mengamati nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Itu pertama, kita amati nilai. Yang kedua, kita tentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah, yang ketiga, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Nah, jadi kita amati nilai yang menentukan siapa yang terlibat. Nah, kemudian dikumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan ini. Kemudian kita lakukan pengujian kebenaran atau benar atau salah dengan mengajak berbicara dengan orang yang berkaitan. Kemudian baru kita lakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian kita investigasi, kita buat keputusan. Nah, terakhir tentu kita lakukan refleksi. Nah, itulah langkah-langkah yang perlu kita gunakan dalam menangani dilema etika. Baik, mungkin masalah itu sudah sangat bagus sekali ya. Mungkin dalam hal ini apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang dianggap efektif sesuai dengan uraian di atas itu adanya langkah-langkah yang dilakukan tadi. Jadi itu tidak dianggap efektif kalau kita tidak melakukan langkah. Kita sebelum memecahkan masalah kita ingin langkah-langkah supaya masalahnya tidak terlalu rumit ya. Yang terakhir refleksi harus kita lakukan. Selanjutnya mungkin sana hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangan dilema etika ini ada beberapa yang ditemukan. Yang pertama, kondisi individu lawan masyarakat atau pribadi lawan kelompok. Yang bisa jadi individu seorang guru lawan beberapa kelompok guru, atau juga individu siswa lawan beberapa siswa, itu ada terjadi. Yang kedua, kondisi rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, itu ada muncul, contohnya di sekolah kita ini ada orang tua murid yang mengantarkan siswanya yang mempunyai kebutuhan khusus. Sementara kita sekolah pada umumnya kan hanya untuk siswa yang normal gitu. Tapi kalau di segi yang masyarakat ini atau orang tua, dia benar karena dia percaya sekolah ini mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Sementara kita sekolah sama-sama mengetahui ini bahwa kita hanya pada umumnya menentukan siswa yang normal, tapi dari segi itu kita juga harus timbul rasa kasihan bahwa siswa ini juga butuh pendidikan. Maka di sana timbul dilema etika, mau kita terima atau tidak ini berdasarkan benar. Dia benar butuh pendidikan, kita benar harus melayani. Nah, itu merupakan salah satu dilema yang yang benar, yang lawan menjadi kasihan kan itu. Kondisi rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, nanti tiga, muncul lagi kondisi kebenaran lawan kesetiaan, itu juga muncul. Dan ada lagi kondisi jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, itu masalah-masalah yang timbul di dilema. Baik Bu, mungkin di dalam pemecahan kasus tadi Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal dalam penyelesaian sebuah dilema etika. Mungkin di sana Ibu kalau mempunyai kasus di sekolah, mungkin Ibu mempunyai jadwal untuk penyelesaian kasus, atau Ibu menyelesaikan di tempat kejadian tersebut
dan menyelesaikan atau prosedur seperti apa yang kita Baca. Jadi kalau dalam ada terjadinya kasus dilema etika ini kebiasaannya barangkali kalau pada saat itu langsung kita selesaikan barangkali tidak bisa begitu, karena sesuatu ini mungkin tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kita buat dahulu, kita susun jadwal untuk menyelesaikan kasus ini, ya. Jadwal itu nanti kita lalui beberapa prosedur. Yang pertama itu kita identifikasi dahulu melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dilema tersebut. Kemudian kita buatkan daftar semua faktanya. Dan yang ketiga kita identifikasi dengan pemangku yang berkepentingan dalam dilema tersebut. Nah, yang keempat, kita buatkan daftar opsi atau tindakan yang akan kita lakukan. Dan yang seterusnya, kita menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan dengan mempelajari yang di atas tadi. Dan setelah itu baru kita menentukan membenarkan opsi pilihan dari yang ditampilkan tersebut. Nah, baru masalah dilema tadi baru kita bisa dicegah. Jadi kita tentukan jadwal, kita susun beberapa langkah, baru kita menentukan bisa dicegah. Jadi dalam proses adanya kasus, nanti Ibu menyusun dulu jadwalnya, nanti menyusun langkah-langkahnya, Iya. mengumpulkan fakta-faktanya, baru kita selesaikan secara Selesaikan. berkolaborasi, ya Bu ya. Iya. Selanjutnya mungkin adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Indonesia? Nah, itu pasti. Kalau dalam kita menuliskan satu masalah, pasti kita bawa beberapa pihak untuk menyelesaikan ini, atau katakanlah kita meminta pendapat atau nasihat atau saran barangkali kepada pihak lain, apakah itu bisa saja dari teman, dari teman sejawat atau guru teman sejawat, atau sesama kepala sekolah, bisa saja dengan komite sekolah, atau dengan atasan seperti pengawas. Jadi istilahnya kita perlu kolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu. Mungkin selama pembelajaran kita tadi Bu, di sana kita bisa menyimpulkan atau Ibu mendapat pembelajaran apa yang kita sudah bicarakan, itu apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika selama ini. Ya, yang selama ini dilema etika yang timbul di sekolah kita banyak memberikan pengalaman. Ya, banyak pengalaman. Yang pertama, secara pribadi saya itu bisa mengetahui alasan seseorang mengapa dia melakukan sesuatu tersebut. Nah, yang kedua, kebiasaan untuk terlebih dahulu menganalisa suatu fakta gitu. Jadi kita tidak langsung misalnya tidak langsung vonis. Jadi kita menganalisa data dahulu. Kemudian yang ketiga, perlunya musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, yang penting sekali, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena masalah itu merupakan pintu gerbang untuk menuju kebaikan. Jadi jangan kita takut dengan masalah. Itu aja. Jadi kita setiap manusia ini tidak luput dari kesalahan. Iya, dari banyak masalah. Dan masalah pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bu atas waktunya. Kami sengaja kita berkata-kata sudah mengambil waktu untuk atas saya mohon maaf. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak sehat dan sukses. Amin. Begini Pak, di sini saya ada beberapa pertanyaan sama Bapak. Mungkin saya akan menanyakan tentang etika yang ada di sekolah Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin selama ini Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah. Kalau di sekolah saya etika itu dilihat saja dari sikap dan tingkah laku baik itu murid maupun siswa. Misalnya kita bisa dari kita melihat orangnya atau siswanya atau gurunya, kita bisa mengidentifikasi etika-etika dari orang-orang tersebut. Terima kasih Pak. Berarti Bapak sudah mulai mengidentifikasi etika anak yang ada di sekolah. Ya. Mungkin selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama salah, atau mengandung nilai kebajikan yang ada di sekolah Bapak. Kalau saya mengambil keputusan itu melihat situasi dan kondisinya, istilahnya sekontrolnya. Kalau situasinya memungkinkan untuk mengambil keputusan itu, seandainya di dalam sebuah masalah, kalau masalah itu bisa dikerjakan sendiri-sendiri, maka langsung dia yang mengerjakan. Tapi kalau masalah itu bisa dikerjakan dengan lain, misalnya tanpa dirinya bisa masalah itu selesai, maka dikerjakanlah, di-handle yang itu, dan kemudian dijadikan yang sendiri-sendiri. Pak, mungkin di suatu masalah tadi Bapak adanya memerlukan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau prosedurnya tentu melihat masalahnya saja. Kalau masalahnya ada, baru kita selesaikan. Lihat situasi dan kondisinya. Namanya nanya berkelahi, so dipanggil, kemudian didamaikan, untuk diberi kalau misalnya guru yang bermasalah, itu ini kan ada tata cara untuk penyelesaian. Sedikit Pak, ini mungkin kalau kita ambil dari masalah yang ada di sekolah Bapak, di sini selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang di sekolah ini. Maksudnya efektif? Selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang di sekolah ini. Misalnya, contohnya dalam rapat kenaikan kelas, kan ada salah satu nanti dari siswanya, yang satu sebagian guru katanya harus naik kelas, sebagian guru ada yang meninggalkan kelas. Nah, kalau dilihat dari segi itu kan dilema etika ini kan kepala sekolah harus efektif, Harus mengambil keputusan. Gimana cara mengambil keputusan? Ya, kalau kita mengambil keputusan itu melihat apa saja. Pertama, dilihat dari sisi kebaikannya. Kemudian yang kedua dari sisi keberuntungan dan kebaikannya. Kalau umpamanya kita mengambil keputusan seperti yang Pak contohkan tadi, untuk menaikkan murid, mana yang lebih efektif, kita menaikkan murid atau meninggalkannya. Kalau umpamanya anak itu sudah 2 tahun tinggal, itu makanya wajib menaikkan. Kalau umpamanya siswa itu kita biar bisa baca-baca sedikit apa gitu, nanti Bapak dulu naikkan saja untuk mudah-mudahan dia di kedepannya bisa naik
bagian dalam melaksanakan pembelajaran. Berarti intinya kalau seandainya anak itu sudah mengeja, nanti bisa dilakukan pembinaan kelas selanjutnya. Dalam hal ini apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus Kalau yang kami rasakan untuk mengambil keputusan, dari lihat kita dari segi Indonesia, kalau kita memberikan keputusan kadang-kadang baik itu untuk siswa maupun guru, itu yang lebih dominannya kurang kesabaran dia membuat. Nah, mungkin dia kita sudah mengambil keputusan untuk mendamaikan, tapi yang salah satunya nggak mau damai. Jadi ini kesabaran dan pengertian daripada orang tersebut. Berarti dalam pengambilan keputusan tantangan yang Bapak hanya kesabaran dan pengertian dari yang kita selesaikan tadi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki atau membuat jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan bentuk apa, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau di sekolah yang biasanya dilaksanakan belum lamanya itu kita tidak membuat jadwal untuk kegiatan penyelesaian masalah. Kenapa demikian? Karena mungkin kalau kita buat jadwal artinya kita sudah memprediksi akan ada masalah. Jadinya belum kita membuat jadwal. Misalnya di jadwalnya hari Senin kita menyelesaikan masalah itu, artinya sebenarnya sudah ada masalah. Nah, itu. Jadi saya tidak pernah membuat masalah jadwal dan untuk menyelesaikan masalah itu hanya apabila ada masalah baru kita selesaikan supaya tidak dia berlarut-larut, baik itu dengan guru, dengan siswa dan orang tua. Berarti kalau seandainya terjadi masalah di sekolah ini langsung dikerjakan sekali, tidak ditunda-tunda. Kenapa kalau ditunda-tunda dia nanti akan merebak. Kalau dia sudah pulang nanti lain cerita. Di sini ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang saya coba itu kasus-kasus akan bantuan yang saya coba. Pertama, dalam kita menyelesaikan masalah kita harus tenang, sabar. Jadi kemudian mungkin dia yang penting saja untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai ketenangan kita tadi, jadi kita kalau kita menyelesaikan masalah kita harus mengeluarkan aura positif pada orang yang kita selesaikan. Kita menyelesaikan orang, jadi kita mulai marah. Kalau kita marah, nanti dia marah, kita nanti masalah kita selesaikan. Kita menyelesaikan masalah tanpa emosional. Hanya dengan ketenangan kita menyelesaikan masalah. Ada satu lagi Pak, yang istilahnya Bapak dalam mengambil keputusan dari tantangan tadi itu di sekolah Bapak ini yang membantu Bapak atau mensupport, seperti kan ada rekan sejawat Bapak sama-sama sekolah atau guru Bapak yang ada di sekolah. Biasanya itu kalau masalah timbul di sekolah kita sadari nanti ada kawan-kawan itu, kawan-kawan guru yang mau mensupport kita, itu masalahnya tentu kawan-kawan guru. Berarti adanya kolaborasi antara guru ya Pak ya, Iya. supaya masalah tadi itu bisa diselesaikan. Kita selesaikan. Kalau masalah anak siswa, nanti kita berkolaborasi dengan orang tua mereka. Kalau perlu kalau tidak juga selesai, mungkin dengan kepolisian, mungkin dengan oleh negara dan sebagainya. Kalau masalah itu terlalu besar, tidak bisa kita menyelesaikannya.
dari semua hal yang kita sampaikan saat ini, mungkin pembelajaran yang Bapak dapat pada atau Bapak petik ya dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang, dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika itu apa? Pengalaman Bapak yang dulunya. Ya kalau pengalaman tuh yang sudah kita coba itu memang dalam kita menyelesaikan masalah apa saja pun masalah ya kan, yang penting kita tenang dalam menghadapinya. Jadi yang kedua itu sebelum kita menyelesaikan masalah tentu kita tahu dulu apa akar permasalahan tersebut, baik itu dengan guru maupun dengan murid. Benar, kalau kita nggak tahu akar permasalahan, sebenarnya salah kita untuk menyelesaikan. Dan kita masalah itu yang kita manusia pasti ada masalah. Tidak luput dari kesalahan. Itu tidak ada sempurna. Masalah sepanjang yang sudah kita sebutkan, masalah tersebut bila kita hadapi dengan tenang, dengan sabar, insya Allah dia akan selesai. Kita kuncinya menghadapi masalah itu bersabar, tenang, dan tidak dengan emosional. Apalagi masalah etika kan etika itu sikap, tingkah laku, perangai. Kalau dalam menghadapi orang yang suka dengan etika itu kuncinya nampaknya itu kesabaran. Terima kasih Pak. Mungkin saya sudah mengambil waktu Bapak untuk beberapa pertanyaan tentang dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Intinya dari pembelajaran kita ini, Bapak dan guru bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Mungkin Pak, kalau saya ada salah, saya mohon maaf Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya sekarang? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat dan seterusnya semoga sukses. Maaf Pak, ini saya mengganggu waktunya Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Saya minta waktu Bapak sebentar Pak. Begini Pak, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan buat Bapak sebagai kepala sekolah SD 21 Sulaiman Nanti. Itu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang mendalam yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Terlebih dahulu tentu kita harus mengetahui tentang apa yang ada di dilema etika. Masalah dilema etika itu adalah tentunya dalam tantangan dalam mengambil keputusan. Dilema etika yaitu suatu situasi yang dihadapi di mana kasus-kasus membuat keputusan dengan lawan itu dikatakan benar tapi bertentangan dengan moral. Untuk mengambil keputusan tersebut, yang terlebih dahulu kita mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian kita mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, setelah kita identifikasi masalahnya, baru kita bisa mengambil satu keputusan dalam masalahnya. Yang
Oh iya Pak, mungkin di lima etika ini kita sebagai pimpinan mungkin agak berat nih Pak, karena ini antara keadilan dan kebenaran. Jadi di sini Bapak harus berhati-hati untuk mengambil keputusan di sekolah. Oh baik Pak, untuk yang selanjutnya, selama ini mungkin Bapak sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil suatu keputusan atau mengambil keputusan itu, terlebih dahulu kita harus bisa menentukan persoalannya apa, kemudian mengembangkan alternatif yang akan diambil. Kemudian yang ketiga, kita mengevaluasi alternatif tersebut. Kemudian yang keempatnya, memilih salah satu alternatif. Kemudian baru melaksanakan keputusan tersebut, sehingga keputusan yang kita ambil tersebut tepat dan tidak bertentangan dengan moral yang ada. Baik Pak. Berarti di sini kita mengambil keputusan bersama-sama dengan mengandung nilai kebajikan. Selanjutnya di sana Bapak kan sudah mengambil keputusan. Berarti kan ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil dalam mengambil keputusan ini, yang pertama sekali adalah menyusun kerangka kebijakan yang sudah diambil. Kemudian identifikasi konflik keputusan yang sudah kita kumpulkan tersebut. Kemudian menyiapkan serangkaian tindakan untuk mengenali konflik keputusan tersebut. Berarti Bapak sudah menerapkan langkah-langkahnya ya sebelum kita mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya di sini Bapak tadi sudah membuatkan langkah-langkah, terusnya selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusannya pada kasus-kasus di lima etika yang di sekolah Bapak. Dalam mengambil keputusan yang efektif, keputusan yang kita ambil yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jadi dari masalah yang ada itu ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Nah ini yang harus kita kenali terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita menentukan siapa-siapa yang terkait dalam situasi ini. Nah setelah kita mengetahui siapa-siapa saja yang terkait dalam situasi ini, nah dengan bekerja sama dengan semua majelis guru, nah sehingga kita minta pendapat mereka. Nah dengan sekian banyak pendapat tersebut, baru kita bisa memutuskan tindakan yang akan kita ambil. Berarti Bapak adanya kolaborasi antara bahan Bapak yang sama guru. Selanjutnya Pak, setelah Bapak mengambil keputusan seperti itu, di situ kan ada tantangan dalam pengambilan keputusannya dalam kasus di lima etika itu. Jadi tantangan yang Bapak ambil dalam keputusan itu apa kira-kira Pak? Tantangannya Pak?
Jadi di selama ini Bapak kan sudah mengambil keputusan. Jadi tantangan dalam pengambil keputusan ini pada kasus dilema etika itu apa saja Pak tantangannya? Tantangan dalam kasus dilema etika ini kita memilih antara dua pilihan yang bertentangan dengan hati nurani kita. Nah, tapi kita harus mengambil keputusan. Nah, keputusan yang kita ambil ini keputusan yang kita buat ini benar, walaupun kadang-kala bertentangan dengan moral. Nah, inilah tantangan yang sangat berat dalam mengambil keputusan, karena kita harus memilih dengan dua pilihan. Nah, itu tantangan yang dihadapi. Baik Pak, mungkin dalam tantangan ini di sekolah mungkin banyak sekali Pak ya. Contohnya mungkin salah satu contoh, kalau di sekolah-sekolah lain mungkinnya adanya dalam rapat kenaikan kelas, tantangan yang diambil di sini, anak ini malas, sementara harus dinaikkan. Nah, jadi ini juga sebagai tantangan bagi pemimpin dari sekolah-sekolah. Ya. Selanjutnya mungkin Bapak memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal dalam penyelesaian kasus ini, jadwal tertentu tentu tidak pernah. Tapi di saat terjadinya permasalahan, nah, dengan arti kata di saat itu mungkin tidak bisa terselesaikan hari itu sekali. Nah, karena kita tentu terlebih dahulu akan mencari, akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Nah, kita input data semuanya terlebih dahulu. Nah, baru kita bisa untuk memutuskan permasalahan ini. Berarti mungkin masalah yang dihadapi saat itu tidak bisa diselesaikan saat itu Pak ya? Berarti ada jadwal-jadwal lain. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Selanjutnya Pak, mungkin ada salah seorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Yang membantu atau yang mempermudah untuk pengambilan keputusan ini, tentu kita dalam penyelesaian permasalahan kasus ini tentu kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita butuh informasi-informasi, bukti-bukti, nah, baik dari warga sekolah, kala itu siswa, guru, kemudian juga dari lingkungan seluruh lingkungan yang ada di sekolah. Nah, kita kumpulkan semua data tersebut. Nah, kemudian setelah kita analisa, setelah kita pahami, nah, dengan kita kumpulkan bukti-bukti yang ada, nah, baru kita mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu bukan keputusan sendiri, tetapi adalah keputusan bersama dari semua pembicaraan hari ini. Mungkin Bapak sudah ada banyak hal dilema etika yang sudah Bapak selesaikan selama Bapak jadi kepala sekolah. Jadi dalam pembelajaran yang Bapak petik ya, atau pengalaman yang Bapak ambil selama ini, mungkin Bapak tidak sengaja
atau secara sengaja sudah mengambil keputusan atau memecah-mecahkan kasus-kasus delik etika. Jadi di sini yang saya tanyakan, pembelajaran apa yang Bapak ketik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan D5 etika selama ini? Pembelajaran yang dapat diambil dalam penyelesaian kasus-kasus etika ini cukup banyak, terutama sekali adalah dalam rangka menambah wawasan. Semakin banyak kita hadapi persoalan-persoalan ataupun kasus-kasus yang kita hadapi, yang kemudian bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut, bagaimana kita mengumpulkan data-data yang ada, kemudian kita satukan, kita ambil keputusan. Nah, ini suatu pembelajaran yang sangat berarti, yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang mungkin ada di masa depan yang akan kita hadapi. Jadi pengalaman ini suatu pembelajaran untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi, terutama sekali pada diri kita sendiri. Mungkin itu yang pembelajaran yang dapat diambil. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin sudah mengganggu waktu Bapak. Mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.